Oke, baik. Saya lanjut. Jadi info terbaru tentang AKM sudah keluar dan ini insya Allah bisa menjawab beberapa pertanyaan yang minggu lalu belum terjawab karena memang saya belum punya jawabannya. Nah, kalau sekarang sudah ada jawabannya. Ibu sekalian, kemarin hari Kamis saya sudah sosialisasi sekaligus pelatihan untuk persiapan AKM. Ibu sekalian, kita tahunya, saya pun tahunya awalnya AKM ya. Ternyata AKM itu hanya dari sebagian. Nama kegiatannya dari pemerintah, dari Kemendikbud adalah ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, atau kalau yang satu lagi saya dengar kemarin Asesmen Nasional Berbasis Kompetensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nggak usah tegang, nggak usah khawatir ya. Sudah dipastikan oleh pemerintah bahwa ANBK atau kita kenalnya AKM itu bukan menguji siswa dalam artian seperti ujian yang selama ini Bapak Ibu tahu gitu ya. Kelas 6 SD gitu ya, atau kelas 3 SMP kan ada ujian tuh biasanya. Nah, ternyata ANBK ini sudah jelas infonya bukan untuk menguji siswa secara nilai. Dan hasil ANBK itu nilainya bukan untuk sekolah, bukan untuk siswa, tapi untuk sekolah. Beda dengan ujian. Kalau ujian nilainya itu untuk siswa. Ujian 3 mata pelajaran hasilnya misalnya 90, 9 itu untuk siswa. Tapi ANBK ini nanti hasilnya untuk sekolah. Nah, sekolah nanti bagaimana keadaannya hasil dari ANBK tersebut. Itu kabar gembiranya. Kabar gembira yang selanjutnya adalah ANBK yang baru tahun ini diadakan dan bertepatan dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian di kelas 5, yang waktu itu saya bilang sejarah, itu nanti pesertanya diacak, di random. Hanya 30 siswa. Jatiasi 4 kan ada 70 atau 80 siswa nih kelas 5. Itu nanti namanya yang keluar hanya 30 plus 5 cadangan. Yang nentuin bukan saya. Yang nentuin pemerintah, entah Dinas Pendidikan, entah Kemendikbud, atau diambil dari data Dapodik secara random, secara acak. Jadi ketika nanti nama putra-putri Bapak Ibu sekalian keluar sebagai peserta ANBK, harus siap. 30 orang dan ada cadangannya 5. Cadangan pun nentuin bukan sekolah, bukan saya. Begitu. Jadi yang namanya nggak keluar jangan loncat-loncat kegembiraan ya. Yang namanya keluar jangan tegang, stres, jangan. Saya sudah saya jelasin ANBK itu bukan untuk siswa tapi untuk mengukur sekolah. Gitu. Terus kalau seandainya nama putra-putri Bapak Ibu sekalian keluar di daftar yang ke-30, terus pas banget acara ANBK dimulai saat itu, Bapak Ibu sekalian ada acara keluarga, pergi misalnya, pulang kampung. Tenang, masih ada cadangan. Kan nggak mungkin 30 orang pergi semua hari itu kan, kecuali kabur, bolos ya. Nah, nggak mungkin kan, nah, paling misalnya izin 1 atau 2. Nah, 1 atau 2 orang itu nanti diganti oleh cadangan yang 5. Cuma resikonya kalau putra-putri Bapak Ibu di hari pertama nggak ikut, diganti sama cadangan, hari kedua nggak bisa ikut lagi. Yang nerusin yang cadangan itu. Atau ada 3 hari misalnya 3 hari nih pelaksanaannya. Hari pertama ikut, hari kedua berhalangan. Berarti hari kedua diganti oleh cadangan. Hari ketiganya tetap yang ikut, yang lanjut adalah yang cadangan. Begitu. Ya, skemanya si A hari pertama ikut. Hari kedua ikut, hari ketiga ikut, berarti full, tuntas tuh si A ikut. Atau yang kedua, si A hari pertama ikut. Hari kedua berhalangan, berarti si A hari kedua diganti sama si B. Nah, hari ketiga yang nerusin si B. Si A udah selesai di hari pertama. Ternyata di hari pertama si A nggak bisa ikut. Misalnya lagi disunat. Ya, kan nggak mungkin.
Nah, berarti dia nanti diganti oleh cadangan si B. Nah, si B lah yang menggantikan sampai tuntas. Kalau 3 hari ya 3 hari, kalau 2 hari 2 hari. Seperti itu gambarannya sekalian. Untuk ANBK. Lalu di ANBK itu nanti ada tiga apa namanya ya, kegiatan. Yang pertama itu ada survei. Sebentar, saya ambil contekan saya dulu. Yang pertama survei karakter. Jadi nanti kalau putra-putri Bapak Ibu sekalian yang namanya keluar, dia akan mengerjakan soal yang sifatnya survei. Survei kan gampang ya. Bagaimana kondisi belajar di rumah, misal gitu ya. A baik, B cukup. Nah, itu dia klik seperti itu. Itu namanya survei, sejenis survei karakter. Atau bagaimana semangat belajar siswa kelas 5 di masa pandemi. Ada pilihannya, dia klik. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada survei lingkungan belajar. Yang kedua, ya, survei lingkungan belajar ini misalnya bagaimana kondisi air bersih di sekolahmu, seperti itu. Atau bagaimana kondisi belajar di rumahmu saat pandemi, misal itu ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang kita sebut-sebut kemarin, yaitu AKM-nya. Jadi ada survei karakter, survei lingkungan belajar, dan yang ketiga ada AKM, asesmen kompetensi minimum, yang kemarin bentuknya kayak soal mata pelajaran gitu Bu ya. Yang ada level 1, level 2, level 3 seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan ANBK. Jadi sudah lumayan tenang nih, saya pun lumayan tenang. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan Ibu juga udah nggak terlalu marah. Soalnya ada yang datang ke sini, aduh Pak ini pusing-pusing. Saya bilang tenang, jangan pusing. Karena udah kejawab, mudah-mudahan pusingnya udah berkurang. Kita tinggal menunggu nih siapa yang namanya keluar gitu kan. Nah, yang keluar harus siap. Saya sih kemarin nanya, Pak yang nentuin siapa? Oh dari dinas, dari pemerintah nanti. Saya bilang aja kalau bisa mah dari sekolah yang nentuin. Kalau sekolah yang nentuin saya milih ya, milih yang apa namanya yang udah lancar megang komputer atau laptopnya gitu kan, milih yang mungkin ya yang apa bisa memperlancar jalannya ANBK. Tapi karena nggak bisa dipilih, semua yang namanya keluar 30 plus 5 harus siap. Seperti itu. Itu sekalian. Lalu pelaksananya kapan? Pelaksanaannya kita sudah dimulai tanggal 23. 23 itu kita nanti ada simulasi, cuma katanya tanggal 23 itu siswa belum wajib datang. Masih disimulasikan, saya nih sebagai pendamping, ya namanya proktor gitu ya. Itu yang akan simulasi, mungkin pengecekan alat gitu ya. Kemarin juga udah dicek ruangan kita untuk AKM udah dicek oleh dinas, alhamdulillah jaringan dan server komputer sudah dinyatakan layak. Nah, nanti setiap kita simulasi itu kalau nggak salah ada lebih dari sekali ya. Nah, nanti kapan saatnya yang namanya keluar itu ada jadwal simulasi, nah itu harus siap datang ke sekolah. Seperti itu. Nah, puncaknya ANBK sebenarnya saya dengar di jadwal atau di kalender pendidikan itu di bulan Oktober. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa jelas dan bisa menjawab pertemuan kita pertama kemarin yang masih ngegantung, masih ngambang. Sekarang sudah lebih jelas. Sekarang kita hanya tinggal menunggu siapa nama yang keluar sebagai peserta ANBK dari STN Jati Asih 4. Itu. Dan kabar yang berikutnya adalah kita tidak menumpang ke sekolah lain. Kita mandiri, kita sudah membuat satu ruangan seperti lab komputer untuk pelaksanaan ANBK. Kalau sekolah lain masih banyak yang menumpang ke STN lain. Jadi anak kita insya Allah tidak terganggu mentalnya atau psikisnya karena kita mengadakan sendiri. Seperti Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan singkat penjelasan saya bisa sudah menjawab dan dapat menenangkan Bapak Ibu sekalian yang mungkin awal-awalnya sempat aduh kok kelas 5 udah ujian, kok kelas 5 belum juga belajar, udah harus apa namanya ngerjain soal di level 3 yang ada kelas 6-nya. Ini gimana ya, yang soal kelas 4 aja udah pada lupa gitu misalnya kan. Tenang ya. ANBK di soal AKM-nya hasilnya seketika keluar nanti bukan untuk siswa atau misalnya untuk kelulusan siswa atau untuk nilai apa misalnya ijazah siswa enggak ya, bukan. Seperti Bapak sekalian, mudah-mudahan sudah gamblang, sudah jelas.
Saya akan info di grup nanti melalui Korlas ketika namanya keluar. Ya, namanya keluar nih 30 orang plus 5. Ternyata ada nama putra putri Bapak sekalian. Wah, itu harus siap. Jangan juga begini, karena ini tidak menyangkut nilai ke anak gitu ya. Asal-asalan enggak. Tetap harus belajar, harus baca. Karena kalau seandainya si anak tersebut asal-asalan hasilnya jelek, mungkin berpengaruh kepada kondisi sekolah secara nasional. Jadi anak membantu kemajuan sekolah melalui ANBK ini. Kalau dulu sebelum pandemi ada tuh, saya nggak tahu putra putri Bapak udah ke bawah belum, saya lupa, kayaknya belum ya. Ada anak kelas 3, 4, 5, 6 saya panggil, dia mengisi survei langsung tuh di depan laptop yang ngisi gitu kan. Itu kayak dulu ada. Nah, sekarang lebih canggih lagi modelnya seperti UNBK, apa UNBK? Ujian Nasional Berbasis Komputer, seperti itu ya. Tapi ingat, ANBK ini beda dengan UNBK. AN beda dengan UN. Asesmen nasional berbeda dengan ujian nasional. Sudah jelas? Mudah-mudahan bisa kenal. Saya nggak tahu nih sisa berapa menit lagi Zoom saya. Tapi kita coba buka sesi pertanyaan. Kalau nanti tiba-tiba putus, itu artinya udah selesai gitu aja ya, Bu. Ya, silakan yang mau bertanya, kita diskusi. Silakan, Bu. Ada enggak? Bu Aulia Raihanun angkat tangan mau nanya apa tuh? Silakan yang mau diskusi. Ada, raise hand aja, raise hand kalau ada. Dan sudah ini ya. Sudah sudah lebih plong ya, sudah lebih plong. Karena kemarin waktu ada ketemu saya ya wajar ya, saya akuin wajar. Pak, ini gimana kalau AKM gini. Saya bilang tunggu aja Bu, nanti ada informasi akan saya kabari. Ternyata alhamdulillah informasinya sudah jelas. ANBK yang salah satunya ada AKM itu di dalamnya hasilnya tidak menentukan untuk nilai siswa atau kelulusan siswa, ya, untuk sekolah ya. Yang kedua, peserta AKM atau ANBK itu dipilih secara acak sebanyak 30 plus 5 dari kelas 5. Yang milih adalah sistem dari Dinas Pendidikan atau dari Kemendikbud secara acak dari Dapodik, seperti itu. Lalu yang berikutnya pelaksanaannya itu akan sudah dimulai dari Agustus ini sampai nanti puncaknya jadwal sesuai kalender pendidikannya itu bulan Oktober. Demikian, mudah-mudahan yang hadir hari ini bisa memahami, dan mungkin karena yang datang 37, ada setengahnya yang belum datang di Zoom. Ketika ada yang nanya, tolong dibantu kabarin. Kabarnya apa? Udah tenang, ANBK kata Pak Surya tidak menentukan nilai atau kelulusan anak. Terus yang kedua, pesertanya nanti dipilih 30 plus 5. Siapa pesertanya? Nanti kalau udah ada namanya keluar diumumin. Yang namanya keluar sebagai peserta ANBK dipersiapkan dengan baik, jangan asal-asalan. Termasuk cara menggunakan atau lancar ya, dia ada menggunakan laptop gitu ya, mengoperasikan laptop lancar, megang mouse, karena nanti saya pakai mouse ya, walaupun laptop nanti pakai mouse ya. Jadi anak yang di rumahnya punya laptop terus biasa pakai mouse yang di bawah ya, nanti pakai mouse ini ya, mouse tikus. Ya, jadi seperti itu. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kayaknya karena sudah cukup jelas, nggak ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya, Ibu sekalian? Silakan buka aja yang mau tanya mah. Sebelum berakhir nih Zoom saya. Kayaknya sudah jelas semua Bu ya. Karena mungkin mau lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya, mau istirahat, mau kerja lagi, atau mau dalam perjalanan pulang. Cukup kiranya. Terima kasih atas bergabungnya sore ini, siang ini di Zoom. Mudah-mudahan apa yang barusan kita diskusiin atau saya bicarain itu menjawab beberapa pertanyaan
dari pertemuan Google Meet beberapa minggu yang lalu. Kalau tidak ada yang bertanya, saya rasa sudah bisa dipahami. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Ibu sekalian. Silakan mengakhiri pertemuan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Surya. Bersama Bu. Terima kasih Pak Surya. Iya Bu, sama-sama Bu. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sudah bisa live ya? Mau live ya? Silakan Bu. Silakan. Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Recordingnya saya stop.